Untuk membahas lebih lanjut terkait kerumunan pilkada serentak yang dipersoalkan FPI dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kami akan membahasnya bersama dengan dua narasumber. Ada Sekretaris Bantuan Hukum FPI, Aziz Yanuar, bersama dengan Wakil Ketua Barisan Rakyat Kawal Demokrasi Barikade 98, Budi Hermansyah. Selamat sore, Mas Aziz dan juga Mas Budi. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Saya ke Mas Aziz dulu. Kemendagri sudah membantah yang dikatakan bahwa sudah ditindak tegas untuk para pelanggar di Pilkada 2020. Kenapa harus dibandingkan seperti ini, Mas Aziz? Karena kan faktanya juga terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan. Oke, dan Aja. kalau Kemendagri mengatakan bahwa sudah ditindak, Kita nggak melihat ada perkembangan. Bagaimana tadi yang saya jelaskan di Solo, pelanggaran-pelanggaran terkait dengan penguasa atau partai yang berkuasa gimana? Seperti di Solo tadi saya jelaskan, ada jelas itu kan beritanya banyak ya seperti itu, mengabaikan protokol kesehatan. Bahkan sudah ada warning lah kepada mereka, tapi sudah ditindak juga kan. Saya nggak mendengar sampai detik ini ada panggilan kepada Pak Kapolda, pencopotan kepada Pak Kapolda Jawa Tengah, kepada Kapolres Solo, tidak ada pemanggilan terhadap Gubernur Ganjar, tidak ada pemanggilan terhadap Kapolres Solo kepada Wali Kota Solo terkait dengan kerumunan Mas Gibran itu pada bulan September. Kemudian juga kerumunan ketika pendukungnya ya, ribuan pendukung Pak Eri Cahyadi dan wakilnya di Surabaya kan, itu berkerumun juga, jalan seperti itu kan, rame-rame gitu kan. Itu sebenarnya kan sama kalau kita mau melihat protokol kesehatan yang dilanggar juga. Akan tetapi tidak ada kan seperti yang heboh seperti Pak Anies sampai dipanggil seperti itu. oke. Jadi kalau begitu, Mas Aziz melihatnya apakah kerumunan di Petamburan dibenarkan? Saya bukan bilang dibenarkan atau tidak, itu lain soal. Tadi kan Mbak Fiska tanya kan mengenai perbandingan kan. Oke. Nah, kalau pertanyaan yang kedua ada dibenarkan atau tidak, apanya dulu gitu kan? Karena kita tidak pernah membuat orang itu untuk berkerumun. Kita sudah membuat mitigasi kondisi dan situasi yang ada. Buktinya mana? Buktinya kita ada surat permohonan menggunakan jalan umum di Petamburan. Artinya apa? Kita sudah menyiapkan upaya preventif. Kalau memang nanti masa membludak, kan kita bicara kerumunan kan. Faktanya kan kerumunan kan. Kerumunan yang tidak menjaga jarak, Kalau berkerumun dia jaga jarak nggak apa-apa gitu kan. Tahu saya ya gitu kan. Kalau ini jaga jarak, itu kata epidemiolog bukan kata saya yang saya dengar. Gitu. Kalau faktanya dari Mas Aziz yang lihat di kerumunan yang Petamburan itu jaga jarak atau tidak? Sebentar, saya jelaskan dulu. Ini kan ada mitigasi dari kita. Artinya kita sudah, tadi Pak Mendagri kan bilang, kita harus siapkan, pastikan semuanya gitu kan. Dan kita sudah siapkan, bicara dengan ini ya, terkait dengan masalah yang di Petamburan dipermasalahkan. Artinya kita sudah siapkan mitigasi yang maksimal. Jalan Petamburan kita pinjam ya, kita pinjam untuk ditutup. Supaya masa yang banyak kalau datang bisa menjaga jaraknya sehingga memenuhi jalan itu tidak berdesak-desakan. Akan tetapi kan faktanya kita bicara force major, ternyata yang datang melebihi yang kita bayangkan gitu loh. Ya kita di situ kan usahanya maksimal, artinya kita menghimbau kan untuk segera menjaga jaraknya, jangan terlalu dekat, jangan dekat-dekat di panggung, di belakang masih ada, seperti itu loh. Kemudian juga upaya-upaya lain lah yang sudah ramai saya jelaskan juga kan, bahwa terkait dengan protokol kesehatan lain, tapi kan kita concernnya di sini jaga jarak kan, seperti itu. Jadi harus bedakan antara kita sudah mengantisipasi dengan terjadi hal yang di luar kuasa kita gitu loh. Kalau di luar kuasa kita mau disalahkan juga ke kita ya saya rasa nggak tepat gitu loh. Kalau bicara yang kerumunan Petamburan ya. Oke, saya tanya ke Mas Budi. Ada dua pernyataan. Yang pertama tadi, kalau untuk kerumunan di Petamburan sudah dilakukan mitigasi maksimal, tapi ada kerumunan yang lebih banyak masanya itu di luar ekspektasi. Yang kedua soal diperbandingkan kerumunan ini dengan pilkada yang diminta untuk ditindak juga, dipanggil juga oleh pihak kepolisian. Mas Budi melihatnya seperti apa? Saya kira begini Mbak, kalau terkait pilkada tadi sudah jelas lah penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa kerumunan yang terjadi pada saat pendaftaran pilkada kemarin kan sudah ditindaklanjuti, sudah diproses. Nah terus yang kedua yang terkait masalah kerumunan di Petamburan. Nah bagi kami Barikade 98 tidak pada persoalan itu. Itu persoalan Anies sudah dipanggil oleh pihak kepolisian terkait persoalan terjadinya kerumunan. Nah Barikade 98 kan jelas statement kita menuntut kepada
TNI dan Polri untuk memproses hukum menangkap Habib Rizik Syihab terkait dia pada saat mengisi ceramah di acara Maulidan kemarin. Bagaimana statement Habib Rizik Syihab yang sangat provokatif, misalnya di situ mengatakan kata yang sangat kasar terhadap institusi TNI, mengatakan kurang ajar karena TNI dalam hal ini telah melakukan sebuah proses penegakan disiplin terhadap anggotanya yang melakukan penyambutan ketika Habib Rizik Syihab pulang. Nah, konsen kita dari KD 98 pada persoalan itu. Terus kita melihat bagaimana misalnya prosesi pada saat Habib Rizik Syihab pulang. Bagaimana penyambutan yang terjadi di bandara meninggalkan berbagai macam perusahaan fasilitas umum. Terus ada kegiatan di acara di Petamburan pada saat Maulidan dan pada saat pernikahan kemarin. Nah, yang kita konsen itu ada sikap atau pernyataan-pernyataan dari Habib Rizik Syihab yang Jadi soal statementnya atau lebih kepada protokol kesehatannya kalau dari Mas Budi? Kalau protokol kesehatan saya kira itu sedang berjalan lah proses penegakan hukumnya. Bagaimana misalnya Anies kemarin sudah dipanggil oleh pihak kepolisian. Ataupun misalnya pihak kepolisian sudah memberhentikan pejabat Kapoldanya karena dianggap tidak menegakkan aturan. Nah itu kebijakan internal yang ada di kelembagaan kepolisian. Nah bagi kami Barikade 98 tidak hanya ke persoalan ini, tapi ke persoalan ada ketersinggungan mungkin dari semua komponen bangsa Indonesia, Mbak ya. Ketika institusi yang paling kita hormati, institusi yang paling kita banggakan dalam hal ini TNI bisa dicaci maki, bisa dicemoohkan begitu dalam sebuah forum yang begitu mulia, begitu terhormat. Kita akan tanyakan ini ke Mas Aziz. Tadi persoalannya kalau dari Barikade 98 bukan hanya soal protokol kesehatannya, tapi juga soal statementnya Habib Rizik pada saat berceramah. Kita akan bahas ini di Kompas Petang. Kami kembali sesaat lagi.